Ya, silakan. Masih mute, Bu Jessica? Sebentar, Pak. Ya. Nah, Oke, halo? silakan, Bu. Halo? Ya, silakan. Ini. Oke. Eh, terima kasih, Pak Ihan. Malam ini saya dan rekan saya, Rizal, akan menjelaskan tentang interpolasi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang perbedaan antara interpolasi dengan curve fitting. Pada interpolasi, data yang terlihat pada grafik ini merupakan data yang akurat. Kemudian, data ini merupakan suatu hasil akhir dari perhitungan yang akurat. Nah, dari kurva tersebut ini dapat dilihat bahwa kurva tersebut tepat melewati semua data. Sedangkan pada curve fitting, data ini memiliki error atau noise. Kemudian data ini merupakan suatu hasil dari pengukuran juga. Nah, dari curve fitting, ini data kurvanya itu tidak harus tepat melewati setiap data karena hanya merepresentasikan data secara umum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang interpolasi menggunakan fungsi polinomial. Pada grafik 1 dapat dilihat ini merupakan grafik dari orde 1, di mana dengan persamaan Y sama dengan AX plus B. Kemudian untuk grafik kedua ini menggambarkan tentang grafik orde 2, di mana persamaannya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Untuk grafik yang ketiga ini adalah grafik untuk orde 3 dengan persamaan HX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D. Kemudian ada interpolasi dengan metode Lagrange. Interpolasi Lagrange ini digunakan untuk mencari titik-titik antara dari N buah titik P1 di mana diketahui X1 dan Y1 dan sampai dengan Pn sampai dengan titik Xn dan Yn. Nah, dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret sebagai berikut. Nah, interpolasi ini merupakan bentuk yang paling mudah untuk dipahami, tetapi kurang disukai karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi sangat besar. Kemudian ada interpolasi polinomial dengan metode Newton. Untuk interpolasi polinomial ini menggunakan divided difference atau selisih terbagi. Dapat dilihat dari persamaan ini, untuk ketika diketahui P1, rumusnya itu sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0. Untuk P2 sama dengan P1 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1. Kemudian juga menurun seperti itu sampai dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh soal dengan menggunakan metode polinomial Newton orde 3. Nah, diketahui 4 titik dari fungsi logaritma natural dengan ln1 sama dengan 0, ln3 sama dengan 1,0986, ln5 sama dengan 1,6094, dan ln7 sama dengan 1,9459. Nah, kita akan menentukan nilai ln4 dengan menggunakan interpolasi polinomial Newton orde 3. Dapat dilihat pada tabel, untuk ln1 ini diketahui nilai fy-nya atau fx-nya sama dengan 0. Nah, untuk orde pertama, baris pertama, rumusnya itu adalah Y1 dikurang Y0 dibagi dengan X1 dikurang X0, sehingga didapatkan nilai 0,5493. Untuk baris kedua orde pertama, rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Kemudian didapatkan nilai 0,2554. Kemudian untuk baris ketiga orde pertama, rumusnya adalah Y3 dikurang Y2 dibagi dengan X3 dikurang X2 dan didapatkan nilai 0,1682. Nah, untuk orde kedua, untuk baris pertama itu menggunakan
baris kedua dari orde pertama, nilainya dikurang dengan orde pertama, baris pertama. Kemudian dibagi dengan nilai len ketiga dikurang dengan nilai len pertama ini. Jadi didapatkan sama dengan minus 0,0735. Sama juga dengan untuk baris yang kedua, menggunakan ini 0,1682 dikurang dengan 0,2554 dibagi dengan nilai ini X7 dikurang dengan 3. Nah, didapatkan nilai minus 0,0218. Kemudian didapatkan nilai order ketiganya dengan 0,0086. Sehingga kemudian dimasukkan ke dalam rumus persamaan orde ketiga seperti pada gambar. Kemudian didapatkan nilai orde ketiga untuk len 4 sama dengan 1,35. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizal. Baik, mari kita lihat untuk kita lanjutkan ya. Kita tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Jessica bahwa untuk nilai-nilai interpolasinya itu sebagai berikut ya. Kemudian mari kita cari untuk persamaan grafiknya. Itu bisa kita cari dari rumus interpolasi polinomial Newton dengan ini. Ini sebenarnya ini rumus yang ini rumus interpolasi Newton yang di bagian atas. Kemudian kita masukkan ini A0, ini A1, kemudian ini X min X1. Kita mendapatkan dari perhitungan ini kita mendapatkan fungsi X-nya dengan 0,086 X pangkat 3 seperti berikut. Ini merupakan persamaan grafiknya yang didapatkan dari penelitian. Kita misalkan penelitian yang dilakukan oleh Ibu Jessica. Dan untuk program pada Jupyter Notebook-nya pada Newton-nya itu jadi seperti ini. Jadi pertama kita import dulu library yang kita butuhkan yaitu NumPy dan Matplotlib. Kemudian di sini kita masukkan itu untuk rumus perhitungan interpolasi polinomial dengan cara Newton ya, interpolasi polinomial Newton yang kita gunakan di pemrograman ini. Kemudian di sini kita isikan data-data. Ini itu data X, data untuk X, ini data Y yang kita dapatkan dari penelitian. Kemudian ini itu untuk di sini. Dan dari ini kita dapatkan, kita coba untuk kita plot ya. Kita plot, kita coba run. Dan berikut merupakan grafik yang kita dapatkan dari penelitian yang dilakukan Ibu Jessica. Kita ada contoh juga. Misalkan yang kita ketahui itu, kita melakukan penelitian anomali air. Mungkin teman-teman sudah tahu anomali air itu penyusutan volume air ketika dipanaskan dari 0 sampai 4 derajat Celcius, kemudian dari 4 sampai mendidih, air akan memuai kembali volumenya. Dan misalkan ini hasil penelitian kita. Ketika 0 derajat Celcius itu 1,0035, 4 itu sekian. Harusnya menghasilkan grafik seperti ini. Ini merupakan grafik anomali air, penyusutan dan pemuaian volume air. Mari kita coba masukkan. Saya sudah masukin datanya itu di Word biar cepat ya, tinggal copy paste. Di sini coba kita masukkan di sini untuk grafik suhu X, yaitu X itu dalam derajat Celcius ya. Kemudian coba kita masukkan ini suhu Y, di mana ini volume air ketika suhu tersebut. Ini misalnya dalam 0 derajat Celcius itu 1,00035 liter dalam liter. Kemudian ini yang akan kita plot. Pindahkan dulu ini. Satu menit lagi. Baik. Ya, cepat di sini aja deh. Ini sebenarnya sudah saya coba sih Pak. Di sini ini merupakan
data kita yang sudah kita masukkan di pemrograman kita. Ini data dalam derajat Celcius, ini data dalam volume. Nah, kemudian kita menghasilkan grafik anomali air seperti ini. Jadi untuk bisa kita simpulkan untuk ini, jadi rumusnya itu sudah rumus universal ya untuk polynomial interpolation Newton. Dan di sini data bisa kita ubah tergantung penelitian kita apa, data yang kita ambil itu data apa, data sumbu Y terhadap sumbu X. Jadi kita mendapatkan hasil ini yang sesuai dengan presentasi di sini. Sama lah, mirip-mirip lah ya dengan grafik anomali air. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal dan Bu Jessica. Ini cukup interesting ya, presentasinya. Bukan cuma menunjukkan algoritmanya pakai Newton interpolation, tapi juga ada contoh percobaan dengan anomali air itu yang bisa di-track ya oleh metode interpolasinya. Nah, dari Pak Rizal sama Bu Jessica sendiri, apakah ada pertanyaan lanjutan setelah mempelajari terus mempresentasikan? Sebenarnya itu sih Pak yang saya lihat itu mungkin untuk soal interpolasi polinomial itu paling itu ya Pak ya. Tadi kan ada perbedaan tuh yang di awal dijelaskan sama Ibu Jessica. Berarti untuk interpolasi polinomial itu sebenarnya kita membentuk grafik sesuai dengan yang kita inginkan ya Pak ya, bukan grafik yang sesuai dengan kondisi real berarti mungkin ya Pak. Iya, jadi di Q-Salas kan juga ada penjelasan perbedaan itu ya. Kalau titiknya itu kita anggap itu tanpa error ya, artinya titik-titik itu memang fenomenanya secara eksak seperti itu ya, misalnya anomali air begitu ya. Maka kita tuh berusaha mendekati ya bahwa menghasilkan kurva yang memang memotong titik-titik itu secara pasti begitu ya, sebisa mungkin ya. Sama juga seperti tadi contoh fungsi logaritma itu ya, ln itu ya. Itu kan sebenarnya secara matematika rumusnya pasti ya. Kalau fungsi ln ya seperti itu ya kan. Nah, tapi kalau kita nggak mau pakai ln ya, kita pakai polinomial x pangkat sekian yang lebih sederhana. Terus kita bisa ya mendekati titik-titik itu dan kita usahakan memotong ya titik-titik itu karena memang yang kita mau misalnya adalah mendapatkan nilai di satu titik tertentu yang katakanlah tadi itu X sama dengan 4 gitu. Kita pengen bisa hitung ln 4 tanpa menghitung fungsi ln-nya gitu ya. Jadi pakai interpolasi gitu. Nah, itu tipikal problemnya gitu. Jadi kita memang pingin memotong titiknya secara eksak. Tapi problem yang lain misalnya kata Q-Salas, kalau kita menghasilkan titik-titik itu dari hasil pengukuran misalnya. Dan kita tahu juga bahwa hasil pengukuran itu ya pasti nggak eksak. Pasti ada noise pengukuran, pasti ada akurasi alat dan lain sebagainya. Sehingga iya, sehingga kalaupun fenomenanya itu sebenarnya linear, harusnya garis yang kita dapat tuh garis lurus, titik pengukuran kita nggak pernah garis lurus gitu. Kalau kita paksa interpolasi ya, misalnya pakai Newton interpolation itu, terus kan garis kita kan kita tekuk ya dengan x pangkat sekian ya polinomial. Nanti kita bisa ya dapat garis yang tekak-tekuk itu yang melewati titik-titik itu. Tapi kan sebenarnya fenomena aslinya linear gitu misalnya ya. Sehingga metode interpolasi itu kurang pas. Karena yang kita ingin adalah kita punya garis yang errornya itu paling kecil dari semua titik kita ya. Titik kita itu semua ada error, tapi kalau kita punya garis di tengahnya yang kita optimasi supaya errornya paling kecil terhadap semua titik yang kita punya. Nah, ada kemungkinan kita mendekati fenomenanya dengan lebih tepat daripada memaksa garis itu memotong semua titiknya secara eksak gitu. Nah, yang kedua itu yang berusaha meminimalkan error di tengah-tengah hasil pengukuran itu namanya curve fitting, bukan interpolasi. Jadi bedanya seperti itu sih. Nah, mungkin pertanyaan dari saya ya. Kalau kita punya kurva ya, dan kurva yang lagi ngetren kan sekarang ini kurva ini ya, kurva COVID ya. COVID, iya Pak. Iya, kurva COVID.
Terus kalau kita pakai metode interpolasi ya, yang banyak itulah, apalah Lagrange, cubic spline, atau Newton interpolation gitu ya. Kita bisa nggak buat prediksi, misalnya besok angkanya berapa? Kalau kita punya misalnya angka dari 14 hari terakhir gitu misalnya. Itu Ya, gimana? kalau dari saya gini Pak, tadi sebenarnya pas Bapak Ihan itu menjelaskan soal COVID itu Pak, saya sempat kepikiran sih Pak, apa coba saya masukkan ya, saya cari grafik COVID Indonesia dari berapa bulan terakhir, coba saya masukkan ke pemrograman saya di Python, saya yakin sih itu bisa ya Pak ya, menunjukkan grafik tapi yang di sebelumnya. Dan itu akan bisa memprediksikan mungkin beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Tapi untuk di pemrograman kita kan kita tidak bisa memasukkan kayak faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi COVID. Misalnya kayak faktor kesadaran masyarakat itu kita nggak bisa memasukkan faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi naik turunnya grafik. Jadi kita bisa memprediksikan itu cuma berdasarkan pola yang ada sebelumnya gitu Pak. Misalnya dalam 1 tahun ke belakang itu pola grafik COVID itu seperti apa, kita coba masukkan dari sumbu X ke sumbu Y. Kemudian dari proses yang tadi saya tampilkan itu kita bisa memprediksikan nanti pada bulan depan itu grafiknya bakalan seperti apa. Tapi itu prediksi ke depan, itu prediksi dari data yang kita dapatkan sebelumnya, bukan dari faktor-faktor mungkin faktor masyarakat dan lain-lain sih bisa sih Pak, saya yakin. Ya, nah ini problem yang menarik ya untuk Bapak Ibu pikirkan ya untuk life hack project ya. Gimana caranya membuat semacam metode yang cukup simpel ya untuk meramalkan ya. Dan kita bisa memperlakukan data COVID itu ya, kan data 3 bulan terakhir kita punya ya, even sampai hari ini ya. Jadi kelengkapan data itu enak ya buat kita main-main ya. Dan kita bisa bilang ya, misalnya kalau kita tahu data sebulan yang lalu seperti apa, apakah data 2 bulan yang lalu itu kita bisa predik ya, terus kita bisa bandingkan dengan kenyataannya gitu misalnya ya. Nah, kalau untuk misalnya social distancing ya, keketatan masyarakat itu di data yang internasional terkumpul ada juga ya semacam indikatornya, yaitu seberapa strict misalnya kebijakan yang diambil pemerintah. Itu ada koefisiennya tuh. Jadi ada angka-angka tertentu juga. Kalau yang kita ambil dari database itu yang bisa kita pakai lah untuk semacam indikasi ya. Data vaksin, jumlah vaksin per hari itu juga banyak ya. Jadi itu juga bisa ya kita pakai ya. Nah, tentu juga mungkin ada data-data lain yang lebih ya yang cukup interesting juga ya, tapi pakai dua itu dan pakai data pergerakan angka sebelumnya ya, eh, at least kita ada metode interpolasi itu yang bisa kita pakai ya. Nah, tapi Q salah sendiri kalau kita baca tuh memberikan warning sih. Kalau kita berusaha predik ya pakai interpolasi, sebenarnya yang kita lakukan kan ekstrapolasi ya. Kalau interpolasi itu kita ada titik-titik, terus kita berusaha insert titik di tengah di dalam awan titik yang kita punya. Tapi kalau kita predik, berarti kita berusaha cari titik yang di luar dari awan titik yang kita punya ya. Nah, itu bisa ada bahayanya kata Q Salas ya. Itu sempat kebaca nggak? Iya Pak, saya sempat membaca. Kalau yang saya terjemahkan itu ya Pak, yang saya pahami dari yang dijelaskan Salas di situ itu kenapa itu juga ada bahaya itu karena untuk prediksi ke depan itu untuk metode kalau kita pakai metode interpolasi itu kita tidak memasukkan kayak faktor-faktor tadi yang seperti disebutkan ya Pak ya. Misalnya COVID itu kayak data vaksin dan lain-lain itu tidak termasukkan. Kita kan tidak tahu ke depannya itu ada faktor apa sih yang mempengaruhi kira-kira grafik kita. Jadi itu bukan data yang prediksi yang mendekati keakuratan sih Pak. Bahayanya di situ sih yang saya terjemahkan ya Pak. Tapi kalau interpolasi kenapa oke Pak? Kalau ekstrapolasi kurang oke, tapi kalau interpolasi kok oke ya? Saya masih belum paham Pak, kurang Oke, tahu. ya nggak apa-apa. Nanti coba kita diskusin lagi ya bagian Q Salas. Dari teman-teman, Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ada komentar? Silakan kalau ada. Pak, boleh bertanya nggak Pak? Silakan Pak. Eh, Tadi kan sempat dijelaskan Pak ya, ini agak apa namanya melanjutkan yang tadi ya Pak, pembahasan terkait apa namanya
yang COVID ini Pak, kalau misalkan diplot interpolasi ya Pak. Nah, ini kan jadi apa namanya acuan kita juga pada saat project lab hack nanti ya Pak. Iya Nah, Pak. kan emang tadi benar Pak, kalau lab hack kan ibaratnya kita kan menyelesaikan masalah sehari-hari Pak. Pada contoh tadi kita yang kita sudah bahas yaitu masalah COVID, misalkan kita memprediksi terkait apa namanya nanti misalkan 2 bulan setelah ini atau 1 tahun setelah ini penurunnya berapa atau ada kenaikan. Nah, pastikan apa namanya dari faktor-faktor itu kan kalau apalagi kegiatan sehari-hari ya Pak, pasti ada faktor-faktor eksternal yang maksudnya ibaratnya itu yang tadi jelaskan misalkan vaksinasi atau kesadaran masyarakat atau apapun gitu ya Pak. Nah, nanti untuk lab-hack itu apa namanya batas-batas atau misalkan minimal mendekati atau apa namanya ya maksudnya mendekati dengan benar gitu Pak untuk lab-hack itu apa namanya minimalnya itu berapa sih Pak, maksudnya faktor-faktor eksternal itu yang nanti kita masukkan dalam itu Pak, proyek itu Pak. Jadi gini, kalau problemnya yang dipilih adalah misalnya prediksi COVID ya, maka ya kita bisa ya pakai angka-angka yang terdahulu itu untuk membandingkan bahwa kenyataannya segitu. Terus kita pakai angka-angka yang sebelumnya, apakah kita bisa predik, nanti errornya tinggal kita lihat ya seberapa besar gitu. Ya, dan error besar atau kecil kan tergantung seberapa bagus kita pakai metodenya ya. Dan apakah error besar atau kecil itu lantas hasilnya langsung kita nggak bisa pakai, biasanya sih tetap berguna ya. Karena kita semua tahu ya, metode itu ada error. Tinggal errornya kita bisa tekan atau enggak. Lalu kalau kita benar-benar melakukan prediksi, ini kan kalau kita pakai data yang masa lampau sebenarnya kita pura-pura prediksi, tapi kita cocokin sama kenyataannya ya sehingga kita tahu errornya. Tapi kalaupun kita benar-benar prediksi, artinya kita benar-benar nggak tahu ya, itu tetap ada gunanya karena misalnya di Inggris ya, waktu awal-awal COVID tahun lalu, sekitar bulan Maret begitu ya, mereka itu sulit ya mengambil keputusan mau lockdown atau tidak. Ya, Boris Johnson waktu itu kan PM-nya juga agak bingung juga ya. Belum pernah kita ya pandemi yang seperti sekarang ya dengan segala teknologi informasi yang ada ya. Tapi ahli-ahli epidemiologi itu di UK buat model ya dan lalu bilang kalau kita nggak lockdown ya angka ledakan eksponensial kasus itu ya bisa melejit dengan sangat cepat sehingga semua rumah sakit itu pasti akan overload. Karena rumah sakit itu ICU-nya itu tidak pernah didesain untuk tiba-tiba ada wabah yang seperti pandemi itu. Ya sehingga terus habis itu Boris Johnson-nya kena, PM Inggris itu kena juga terpapar COVID, langsung lockdown. Ya karena biar bagaimanapun kalau rumah sakit itu kolaps, terus suasana tuh kayak di medan perang ya. Kalau udah lagi perang, terus rumah sakit itu cuman akan pilih siapa yang masih bisa bertahan hidup, yang lain akan didiemin karena resource itu nggak cukup. Begitu ya kalau kalau suasana perang ya. Jadi dokter juga akan pilih-pilih siapa yang bisa diselamatin, siapa yang enggak. Nah, itu kondisi yang sangat sulit ya kalau sampai rumah sakit masuk ke dalam situasi seperti itu. Jadi akhirnya lockdown. Padahal ya kalau kita sekarang bandingin ya, misalnya prediksi paper-paper yang awal itu bulan Maret tahun lalu ya, apakah benar dengan kenyataannya? Ya mungkin ada errornya gitu ya. Karena tetap aja kita terus terkejut ya dengan pola perkembangan COVID-nya ya, efek vaksin dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kalaupun hasil prediksi itu tidak seakurat error yang sangat kecil ya, tetap ada gunanya. Ya sehingga latihan kita melakukan prediksi atau analisis itu seberapa besar atau kecil errornya itu tetap latihan yang ini sih bermanfaat ya. Ya buat kita belajar analisis numeriknya ya, tetapi buat real life event ya itu bisa menentukan kebijakan-kebijakannya di masa yang sangat sulit gitu ya. Dan metode prediksi nanti kita belajar lagi sih di yang lainnya. Biasanya yang lebih standar dianggap sebagai metode prediksi itu namanya regresi ya. Ini kita baru mulai diinterpolasi ya. Dan memang Q-Salas memberikan warning ya. Melakukan ekstrapolasi itu bisa ada problem. Nanti kita lihat ya problemnya. Nah jadi ya problem COVID itu silakan ya dipilih untuk coba diselesaikan. Tapi kan problem banyak ya yang disajikan Pak Rizal dan Bu Jessica tadi misalnya problem mengukur
fenomena anomali air. Ya, kalau problem yang dipilih itu tadi udah solve tuh ya. Tapi problem yang di dunia banyak dan banyak yang menarik. COVID termasuk yang sangat menarik sekarang. Dan salah satu nanti kriteria penilaian life health project-nya itu adalah seberapa menarik problemnya. Lalu solusi yang ditawarkan dari sisi analisis numerik seberapa berhasil juga menyelesaikannya dan memberikan jawaban gitu sih. Ya, jadi silakan berimajinasi dan berfantasi ya, jangan terbatas oleh hal-hal yang kita pelajari di kelas ya. Semoga menjawab ya, Pak Fauzi. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada komentar lagi, pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, kita kasih applause lagi ya untuk teman-teman dari BJ Habibie. Asik ininya presentasinya, kita sambut dari penantangnya dari kelompok C++ ya.